Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpian Sanino. Saya dari Penjas Kesrek dengan NIM 831421012. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan tenis meja. Langsung saja, permainan tenis meja dapat dimainkan oleh kategori tunggal atau biasa disebut dengan single dan ganda atau double. Untuk kategori single artinya 1 lawan 1, sementara double dimainkan oleh 4 orang atau 2 lawan 2. Jika diperinci lebih dalam, nomor yang dipertandingkan dalam tenis meja ada 5 sektor, yaitu pertama tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Selanjutnya adalah cara memukul bola dalam permainan tenis meja, yaitu bola harus memantul terlebih dahulu setidaknya 1 kali pada bidang meja sendiri dan harus melalui net sebelum ke meja lawan. Tidak boleh memukul bola langsung dan memukul bola yang sudah memantul 2 kali di bidang meja sendiri. Peraturan tenis meja terbaru menurut PTMSI, baik itu untuk ganda maupun tunggal. Aturan yang pertama ialah mengenai bat atau raket. Bat dalam olahraga tenis meja adalah alat pemukul yang terbuat dari campuran kayu dan serat karbon. Cara memilih bat tenis meja yang sesuai standar yaitu yang 85% terbuat dari bahan kayu, sedangkan sisanya ialah serat karbon, serat kaca, dan kertas padat. Pada bagian sisi bat yang biasa digunakan untuk menerima bola dilapisi karet licin dengan ketebalan 2 mm tanpa spons dan 4 mm dengan spons. Campuran bahan-bahan tersebut bertujuan untuk membuat bat lebih kokoh dan kuat. Yang kedua adalah bola. Bola merupakan salah satu perlengkapan tenis meja paling dasar atau utama selain dari bat. Sesuai dengan standar, bola yang digunakan dalam permainan tenis meja yaitu berbentuk bulat dengan ukuran diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Bahan dasar yang digunakan ialah plastik atau selulosa yang tidak mengkilap. Sementara itu, warna yang dibolehkan adalah putih atau orange, bukan warna lainnya. Yang ketiga adalah meja. Aturan berikutnya ialah tentang meja. Ukuran standar meja dalam permainan tenis meja yaitu dengan panjang 2,74 meter dan lebar 1,525 meter serta tinggi 76 cm dari permukaan lantai. Sementara itu, bahan dasar standar yang digunakan adalah kayu yang dapat menghasilkan pantulan bola setinggi kurang lebih 23 cm saat pemain menjatuhkan bola di ketinggian 30 cm. Untuk masalah warna, diwajibkan menggunakan warna yang gelap dan dibuatkan garis pembatas selebar 2 cm warna putih. Yang keempat adalah net. Ukuran panjang standar dari net yaitu 15,25 cm yang diukur dari tiang penjaga net dan penjepit net. Tidak diperbolehkan untuk melebihi tinggi standar yang sudah ditetapkan. Net tenis harus dipasang dengan rapat dan menyentuh meja tanpa ada celah sedikit pun. Yang kelima, peraturan pertandingan. Aturan tentang jalannya pertandingan dalam permainan tenis meja ialah wasit utama memimpin jalannya pertandingan, sedangkan wasit pembantu dibantu oleh pencatat poin atau skor disediakan oleh panitia acara untuk menjaga netralitas. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Para pemain atau peserta diwajibkan mengenakan pakaian olahraga. Para pemain harus dalam keadaan atau kondisi fisik dan mental yang fit atau sehat. Diberlakukan toleransi maksimal keterlambatan yaitu 10 menit. Peserta akan dipanggil maksimal 3 kali, lebih dari itu
akan dinyatakan diskualifikasi. Para pemain diwajibkan menggunakan sepatu saat bertanding. Tidak diwajibkan bagi peserta untuk membawa perlengkapan sendiri karena sudah disediakan oleh panitia. Yang keenam, sistem pertandingan tenis meja. Jika sebelumnya aturan tentang pertandingan, maka kali ini adalah aturan tentang sistem permainan. Berikut adalah aturan standar dari sistem pertandingan yang telah ditetapkan. Pertandingan ditetapkan dengan sistem gugur. Sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 3, di mana angka kemenangan 11 rally point ketika babak penyisihan. Pada babak final, sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 5 dengan angka kemenangan 11 rally point. Jika terdapat poin seri atau 10 lawan 10, maka akan ditambah pertandingan 2 poin lagi. Pemain yang lebih dulu mendapatkan poin selisih 2 akan dianggap sebagai pemenang. Jika masih saja seri setelah tambahan 2 poin, maka akan dilakukan sentrian poin hingga ditentukan pemenangnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah servis dan pengembalian bola. Aturan servis tenis meja dan pengembalian bola yang sesuai standar dan sudah ditetapkan, yaitu untuk menentukan urutan servis, menerima bola, dan tempat diputuskan dengan cara undian. Setelah mendapatkan keputusan dari undian, pemenangnya dapat menentukan atau memilih servis, menerima bola, atau tempat terlebih dahulu. Apabila salah satu pemain atau pasangan memilih salah satu dari 3 pilihan tersebut, maka pemain atau pasangan satu harus memilih yang lainnya, tidak boleh sama. Pemain atau pasangan yang memulai pada suatu tempat atau sisi dalam satu permainan akan berpindah di tempat permainan berikutnya. Kemudian, pada permainan atau set penentuan, pemain atau pasangan harus bertukar tempat jika salah satunya sudah mendapatkan 5 poin. Setelah mendapatkan 2 poin, secara bergantian penerima atau pasangan melakukan servis hingga permainan selesai. Pengecualian jika kedua pemain atau pasangan tersebut sama-sama telah mencapai poin 10. Selanjutnya, jika diberlakukan percepatan waktu, urutan servis dan menerima servis tetap sama. Namun, masing-masing pemain harus melakukan servis sekali secara bergantian. Urutan servis untuk double. Pemain A1 memukul bola dan diterima oleh pemain B1. Pemain B1 memukul bola dan diterima oleh pemain A2. Pemain A2 memukul bola dan diterima oleh pemain B2. Pemain B2 memukul bola dan diterima oleh pemain A1. Begitupun untuk seterusnya, saling bergantian. Selanjutnya yang ke-8 adalah cara mendapatkan nilai atau mendapatkan skor tenis meja. Seorang pemain akan mendapatkan 1 angka jika ia berhasil melakukan servis dengan baik atau mengembalikan bola dengan baik. Sedangkan lawannya tidak dapat menerima bola atau mengembalikannya dengan baik, maka lawan tersebut akan kehilangan poin. Pemain kehilangan nilai. Pemain akan kehilangan nilai jika ia melakukan hal-hal seperti gagal melakukan servis dengan sempurna, jika bet atau pemukul yang menyentuh net atau tiang net saat bola masih di dalam permainan, jika bet atau pemukul yang dipakai menggerakkan bidang permainan atau meja saat permainan masih berlanjut, jika tangan bebasnya menyentuh bidang permainan atau meja saat permainan masih berlanjut. Perhitungan poin. Cara menghitung poin tenis meja yaitu setiap game dimenangkan oleh pemain atau pasangan yang lebih dahulu mencapai nilai 11, kecuali jika terjadi use. Apabila kedua belah pihak mencapai nilai sama, misalnya 10 lawan 10,
maka pemenangnya adalah pemain yang lebih dahulu dapat melebihi 2 angka. Ketika perpindahan bola dilakukan setelah pemain mendapatkan nilai maupun tidak, namun bola harus tetap pindah. Yang nomor 9, pelanggaran dalam permainan. Jika sebelumnya sudah dijelaskan tentang peraturan standar mengenai perlengkapan dan jalannya pertandingan, sekarang kita akan membahas mengenai pelanggaran dalam permainan tenis meja. Berikut adalah kriteria yang dapat disebut sebagai pelanggaran dalam permainan tenis meja. Pertama, mendorong atau menggerakkan meja saat bola sedang dimainkan. Pemain menangkap bola yang dipukul oleh lawan dengan posisi tangkapan tepat di atas meja. Bat atau tangan menyentuh meja dan net saat bola rally atau dimainkan. Saat melakukan servis, pemain gagal mengenai bola, baik itu sengaja maupun tidak. Saat melakukan teknik pukulan atau servis, posisi pukulan tidak berada di posisi seharusnya. Misalnya, posisi pukulan berada tepat di atas meja. Posisi yang seharusnya yaitu berada di luar batas meja. Peraturan khusus bermain tenis meja. Adapun peraturan khusus dalam permainan tenis meja ialah sebagai berikut. Memukul bola dilakukan dari belakang garis akhir atau ujung meja. Bola harus terletak di atas telapak tangan yang terbuka, sehingga bola tersebut tidak boleh dijepit atau dikepal. Pada saat hendak memukul bola, bola tersebut harus dilambungkan terlebih dahulu sebelum dipukul. Bola yang dipukul harus jatuh terlebih dahulu di bidang meja sendiri, baru jatuh ke bidang meja lawan dengan melalui net atau jaring. Bola yang dipukul pada waktu servis, kemudian menyentuh net dan masuk pada bidang meja lawan harus diulang. Servis untuk double harus dilakukan di sebelah kanan, serta jatuhnya bola ke bidang meja lawan harus diagonal atau silang. Bola out atau keluar tidak boleh ditahan maupun dipegang pemain. Pada permainan double, kedua pemain mengembalikan bola secara bergantian. Selain peraturan tenis meja, kamu juga bisa membaca teknik dasar dan sejarah tenis meja. Demikian pembahasan mengenai peraturan tenis meja, semoga bermanfaat dan dapat membantu.